langsung. Terima kasih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terus memacu kinerja sektor SDM di penghujung 2025. Setelah rapat selama 2 jam bersama DPR, pemerintah memastikan anggaran 2026 akan fokus pada efisiensi, infrastruktur energi, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah resmi memimpin Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia mulai tancap gas untuk mempercepat sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang senilai 16 triliun rupiah, hingga peningkatan serapan anggaran hingga di atas 90% di akhir 2025. Dalam rapat dengan DPR, Bahlil menegaskan peningkatan kinerja sektor energi tak hanya berorientasi pada setoran PNBP, tetapi juga pemerataan ekonomi dan kedaulatan energi nasional. Bahwa anggaran di SDM itu dibagi 2 tahap. Ada APBN induk dan ada perubahan. Di dalam APBN induk, pagu yang kami punya itu sebesar 8,3 atau 8,4 T, tapi kita mengembalikan karena hasil efisiensi sebesar 696,88 miliar. Sehingga total pagu kita tinggal 7.844,86 miliar. Ini kalau kita mengikuti pagu induk. Kalau kita mengikuti realisasi anggarannya dari pagu induk, itu sudah mencapai 65%. Dan target realisasi di akhir tahun, prognosa yang kita buat itu bisa mencapai 94%. Ini untuk sekali lagi APBN di dalam pipa induk. Sektor migas dan tambang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara dengan realisasi hingga November mencapai 2.006 triliun rupiah atau 78,74% dari target, dan angka ini menunjukkan kontribusi ESDM masih kuat dalam struktur ekonomi nasional. Terkait dengan posisi produksi minyak kita dan target realisasi PNBP. Kami punya KPI yang disampaikan dalam nota di APBN di 2025. Pertama menyangkut dengan PNBP kita. Alhamdulillah dari target APBN kita sudah bisa kita realisasikan sebesar 78,74% dari target PNBP. Dan saya laporkan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12, insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember. Mudah-mudahan bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun. Tak hanya itu, Bahlil juga menegaskan akan mengurangi jatah ekspor batu bara demi menjamin ketersediaan energi nasional. Kondisi ini menjadi bagian dari strategi negara di atas segalanya, di mana sumber daya alam harus berdampak bagi kedaulatan energi dan industri dalam negeri. Bahlil berencana membuka kemungkinan kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO batu bara dalam negeri lebih dari yang saat ini berlaku sebanyak 25% dari total produksi. Dan ada aturan memang di HBA yang harus dia jual dengan harga HBA. Tapi udah kita clearkan, nggak ada masalah. Saya setuju, DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKB, DMO-nya mungkin bukan 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya. Pada saat yang sama, untuk mendorong partisipasi lokal, pemerintah juga meminta BP mengalokasikan hak partisipasi pada blok migas untuk Papua Barat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah dan mendorong keadilan pembangunan. Kemudian PI untuk Papua, Pak Joko. Saya sudah jujur aja, bapak-bapak boleh panggil itu BP. Kemarin saya sudah rapat sama dia. Saya minta yuk kasih dong PI untuk Papua. Karena kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Langkah berikutnya, Bahlil juga membuka kesempatan bagi sumur minyak rakyat untuk mulai digarap bulan depan, dan langkah ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah produksi energi.
Program ini menjadi upaya konkret untuk membangun ekonomi energi yang inklusif. Ini sekarang jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak, tanpa ada ketakutan. Kedepannya, Kementerian ESDM menegaskan akan memperkuat transparansi data, mendorong energi baru terbarukan, serta menjamin infrastruktur energi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Semua ini merupakan bagian dari transformasi menuju ketahanan energi nasional yang mandiri dan merata. Transformasi energi nasional tak lagi sekedar retorika, namun sudah masuk ke tahap implementasi. Melalui sinergi, akurasi data, dan efisiensi anggaran, pemerintah berkomitmen membangun energi untuk rakyat dan dari rakyat. Tim Liputan NTV melaporkan.